Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianita Aceh, NIM 2202220464 dari Reguler A Ruang 2. Tugas mata kuliah kepemimpinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan di Desa Kandrung. Jadi, proses kepemimpinan di desa merupakan tahapan yang terstruktur untuk memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik. Kepemimpinan di desa mencakup serangkaian langkah yang melibatkan yang pertama yaitu perencanaan. Jadi, di Desa Kandrung, proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi yang tinggi. Setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dipublikasikan secara terbuka melalui papan transparansi yang dapat diakses dan dilihat langsung oleh masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Transparansi ini tidak hanya menciptakan keterbukaan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas yang penting bagi pemerintah desa. Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif, berpartisipasi, dan memberikan masukan sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Dengan demikian, Desa Kandrung menunjukkan komitmennya untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi publik. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Proses pengorganisasian di Desa Kandrung dapat disimpulkan telah berjalan dengan cukup optimal. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa adalah kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini, perangkat desa berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan aktif mengikuti berbagai bimbingan teknis atau BIMTEK dan pelatihan yang diselenggarakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Desa Kandrung dapat meningkat, sehingga mereka lebih siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan peningkatan kemampuan ini, diharapkan pengorganisasian di desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi, proses pelaksanaan di Desa Kandrung menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kewenangan antara desa, kabupaten, dan provinsi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewenangan masing-masing agar mereka mengerti bahwa beberapa masalah seperti kerusakan jalan Poros Tondong ke Malino adalah kewenangan provinsi, sehingga desa hanya bisa melaporkan kewenangan pihak yang berwenang, bukan menangani langsung. Yang keempat yaitu pengawasan. Proses pengawasan di Desa Kandrung dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Pengawasan Desa atau BPD. BPD secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama perangkat desa. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang terus-menerus, diharapkan setiap program dan kegiatan di desa dapat terlaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. BPD berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terjaga. Melalui kolaborasi yang baik antara BPD dan perangkat desa, diharapkan pengawasan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Kandrung. Yang kelima yaitu pelaporan. Jadi, proses pelaporan di Desa Kandrung dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Dalam pertemuan ini, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa, di mana semua kegiatan yang telah dikerjakan sepanjang tahun dipaparkan. Selain itu, laporan juga disampaikan ke kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam yaitu penganggaran. Proses penganggaran di Desa Kandrung dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang diawali dengan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk mengakomodasi semua usulan masyarakat. Rencana pembangunan jangka menengah desa ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana tahunan yaitu RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan APBD desa.
untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Seluruh proses ini melibatkan musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat untuk memastikan partisipasi dan kesepakatan bersama. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu evaluasi. Proses evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala desa merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan program-program yang telah dijalankan. Rapat evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah program yang telah direncanakan sudah selesai dilaksanakan atau masih dalam proses. Selain itu, rapat ini juga berfungsi untuk mengevaluasi progres yang telah dicapai serta prospek ke depan dari program tersebut. Rapat koordinasi ini diadakan secara rutin, minimal setiap 3 bulan sekali. Namun, frekuensi rapat dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan keputusan yang diambil oleh kepala desa. Dengan demikian, setiap perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Melalui evaluasi yang teratur, diharapkan program-program yang dijalankan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Keterlibatan semua pihak dalam rapat ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi yang baik dalam mencapai tujuan bersama. Baik, itulah penjelasan mengenai kepemimpinan di Desa Kandrung. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.